Segala bentuk carut-marut permasalahan di Nusantara ini, dari mulai kriminalitas, menurunnya akhlak budi pekerti, dan bahkan terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Salam semesta bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga ridho Allah senantiasa tercurah untuk kalian semua. Amin. Segala bentuk carut-marut permasalahan di Nusantara ini, dari mulai kriminalitas, menurunnya akhlak budi pekerti, dan bahkan terorisme, serta lain-lainnya. Tanpa kita sadari bahwa ujung dari penyebabnya adalah urusan ekonomi. Bagaimana bisa orang yang menjadi tidak damai, tidak tentram, dan tidak sejahtera menjadi jernih dalam berpikir dan bertindak? Apalagi ia mempunyai jiwa-jiwa kepahlawanan dan spiritualitas Nusantara yang sejati. Jika kesejahteraannya saja masih belum terpenuhi, maka hal tersebut menjadi penting untuk mengembalikan kapasitas agar kita layak untuk mendapatkan haknya masing-masing. Bersih dari para pencuri-pencuri yang selama ini menjadi masalah krusial bangsa ini. Walaupun setiap hak yang berhak diterima pun saya kira nantinya tidak lepas dari ngunduh wohing pakartinya masing-masing. Demi kemanusiaan, sudah sering ada peringatan bahwa saat ini jangka Sabdo Palon memang benar-benar sedang terjadi. Namun, banyak orang yang masih tidak mempercayainya. Tetapi, diingat saja bahwa keselamatan hanya ada pada siapapun yang mau dan bisa memahami arti sesungguhnya apa yang tersurat pada jangka Sabdo Palon, dan menjalani kehidupan yang selaras dengan apa yang tersirat pada jangka Sabdo Palon. Kejayaan ekonomi dan Nusantara hanya akan terjadi jika sadar dan normal bangsa yang tercipta. Yang dimaksud sadar dan normal yaitu menyadari tentang apa yang ada di Nusantara ini dan apa ajaibnya ini.
Tetapi, jika semuanya masih berkiblat kepada kepentingan, niscaya azab yang mungkin duluan sampai guna tercipta sadar dan normal tersebut. Komplikasi memang sudah nyata. Secara tidak sadar, sepertinya alam sedang mengadakan hajat. Harta Bung Karno adalah harta tersebut merupakan harta Nusantara, yaitu hasil patungan dari seluruh kerajaan-kerajaan Nusantara untuk kemerdekaan Indonesia. Hanya ada 3 orang yang memegang kuncinya. Hanya 1 orang yang terpilih, yaitu Sang Pinili atau Satrio Piningit. Menurut pengamatan saya, Satrio Piningit akan muncul bukan hanya dengan menumbuhkan jiwa-jiwa sejati Nusantara, tetapi juga akan membawa harta amanah itu. Beliau tidak mungkin berbicara kesejahteraan umat tanpa ada alatnya. Sebelum beliau muncul, untuk sekarang perbanyaklah amal sedekah jikalau mampu. Sebab nanti di saat beliau muncul sudah masuk zaman Gema Ripa Lojinawi. Sehingga banyak orang yang mau bersedekah, tetapi tidak ada yang mau terima. Dikarenakan mereka merasa mampu semuanya. Tetapi sebelum itu, akan ada yang terjadi, yaitu seleksi alam. Mulai sekarang, perbanyaklah amal sedekah, serta eling dan waspada, karena kita tidak tahu akan terjadi apa di kemudian harinya. Sebanyak apapun harta yang tersedia, jikalau mentalnya banyak keserakahan, tamak dan korupsi, serta lainnya, tetapi semuanya tidak akan bisa membaik. Yang terpenting menurut saya adalah mental spiritual luhur lebih dahulu, maka masalah lebih mudah diatasi karena ajaran luhur ini sangat dalam dan luas. Ini adalah paling penting dulu, karena harta nanti akan melimpah sendirinya dan dharma terjadi di mana-mana. Saya yakin semua orang suka berdharma. Banyak sekali yang menafsirkan tentang harta amanah tersebut, yaitu 1. Harta amanah adalah para kesatria-kesatria yang dipilih untuk menyebar dan membangkitkan jiwa-jiwa pemuda-pemudi kepahlawanan di Nusantara ini. Dan harta benda, emas, uang hanya sebagai pelengkap saja. Kedua, yaitu harta amanah tersembunyi yang dimiliki manusia adalah iman. Barang siapa yang mampu menemukan kembali imannya yang murni, maka ia akan menjadi manusia yang sejahtera dan makmur. Dan masih banyak lagi yang menafsirkan tentang harta amanah tersebut. Sekian pembahasan dari saya.
Matur suwun, nembah sewu. Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia.